Don't waste your life letting your love die. I'm talking about you and I. Giving this one more try. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. Be my bride, honey, I'll wear that tie. I'm talking about you and I. Walking down that aisle. I'm waiting on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sa'i. Saya sebagai guru mapel fikih di MA Miftahul Ulum Gunung Tangis Rek-Kerek Palengan Pamekasan Madura, sekaligus mahasiswa di PPG LP3 UIN Madura tahun 2025. Baiklah, saya akan mengambilkan video UKIN dalam pembelajaran ibadah haji dan umrah. Baiklah, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Mari kita kalau sama-sama sehat mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan duduk. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Semuanya masuk? Oh ya. Terima kasih semuanya. Baiklah, kalau semuanya lengkap, mari kita sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Duduk di tempat sambil memimpin doa. Doa mulai. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang materi pokok haji yang ingin saya sampaikan kepada semuanya siswa agar mendengarkan tentang modul ajar kita mapel fikih kelas 10 dalam materi pokok tentang haji. Kalian semua, apa artinya haji? Pengertian haji. Ini adalah pengertian haji. Pengertian haji adalah penting dalam agama Islam yang mengharuskan perjalanan ke Mekah Arab Saudi untuk melaksanakan serangkaian ritual khusus pada waktu yang telah ditentukan. Ini kalau haji. Haji ini ada haji kubro, ada haji sugro. Haji besar, haji kecil. Yang haji besar ini yang kita laksanakan tiap tahun sekali adalah ibadah haji. Kalau yang disebut haji sugro, haji kecil, adalah pekerjaan ibadah haji yang disebut umroh. Umroh ini pelaksanaannya bisa kita laksanakan tiap hari. Ini kan namanya umroh. Kalau haji tiap tahun sekali kita berangkat dari negara-negara masing-masing. Kalau kita berada di Indonesia, berangkat dari Indonesia ke kota
kota Mekah. Ini kan namanya tiap tahun. Ininya nama melaksanakan ibadah haji. Seterusnya melaksanakan serangkaian ritual khusus. Waktu yang telah ditentukan itu adalah di bulan haji, setahun satu kali. Kalau umroh bisa kita kerjakan setiap hari. Bagaimana kita untuk mengerjakan umroh setiap hari? Misalnya kita ada di lingkungan Mekah, masuk dalam di kota Mekah, maka kita akan melaksanakan umroh. Besok mau umroh lagi, bukan langsung kita dari Mekah di Mekah langsung mutar-mutar, harus keluar dulu dari kota Mekah ke tempat mikot. Secara bahasa, haji berarti berkunjung atau menuju ke tempat yang agung. Haji adalah ibadah khusus yang dilaksanakan di kota Mekah pada waktu-waktu tertentu dengan rangkaian amalan yang telah ditentukan dalam syariat Islam yang sudah saya terangkan tadi. Selanjutnya jenis-jenis haji. Jenis-jenis haji ini ada 3. Haji tamattu, melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji. Ini kan haji tamattu, melaksanakan umroh terlebih dahulu. Sesudah melaksanakan umroh, maka kita melaksanakan haji. Selanjutnya haji qiran, melaksanakan umroh dan haji secara bersamaan. Ini yang disebut haji qiran. Mepereng istilahnya melaksanakan umroh dan haji secara bersamaan, tidak mendahului umroh dulu baru kita melaksanakan haji, bukan. Kalau qiran ini umroh dan hajinya secara bersamaan. Yang ketiga haji ifrad. Haji ifrad hanya melaksanakan ibadah haji saja tanpa didahului dengan umroh. Namanya yang disebut haji ifrad. Makanya kalian ini kalau kalian memenuhi panggilan haji harus mengetahui dengan haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Berarti kalau kalian ini melaksanakan haji dimulai dengan umroh terlebih dahulu, makalah kalian ini dinamakan haji tamattu. Kalau kalian ini melaksanakan umroh dengan hajinya bersamaan, maka kalian ini dinamakan haji qiran. Haji yang terakhir adalah haji ifrad, melaksanakan ibadah haji tanpa didahului dengan umroh. Tak umroh kedua, langsung melaksanakan haji. Sekarang selanjutnya kami jelaskan tentang dasar hukum haji. Dasar hukum haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Undang-undang ini ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan ibadah haji dan umroh di Indonesia serta memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah haji. Ini kayaknya mana? Dasar-dasar hukumnya haji. Makanya orang Indonesia ini menunggu hajinya lama. Kelamaan itu kenapa? Akan banyaknya orang yang mendaftarkan haji, maka itulah kita harus menunggu giliran. Sesudah kita menunggu giliran, karena haji di Indonesia ini dilindungi oleh pemerintah, maka pemerintah itu mempunyai perlindungan bagi jamaah yang ingin berangkat haji, dijaga dari berangkatnya sampai pulangnya, dijaga dari kondisi kesehatannya, dijaga atau makanannya, dari segi tempat yang dikasih tempat yang layak, ditempatkan di dalam hotel-hotel yang ada di kota Mekah atau yang ada di kota Madinah. Semuanya serba dijaga oleh aturan pemerintah. Selanjutnya syarat-syarat ibadah haji, wajib dan sahnya
berwajib haji, berdasana haji. Ini Islam hanya umat Islam yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam. Muntak Islam berarti tidak ada kewajiban haji. Ya, ditujukan pertama kepada orangnya orang Islam. Yang kedua, baligh. Jamaah haji harus mencapai usia dewasa. Mencapai usianya dewasa. Kayak kalian ini berarti termasuk menjadi wajibnya haji. Karena apa? Karena sudah karena sudah baligh. Mau nega sampean nega baligh kape mau nega untuk melaksanakan haji sekarang dinamakan haji wajib. Kalau tak umpamanya, misalnya sampean tanya, kalau orang-orang yang membawa bayi umurnya masih 7 tahun, apakah itu diwajibkan haji? Itu tidak wajib. Tidak ada kewajiban untuk haji. Karena apa? Karena masih belum sampai umur. Yang ketiga, bekal jamaah haji harus memiliki kemampuan mental yang sehat. Ini bekalnya. Mempunyai kemampuan bekal harus memiliki kemampuan mental yang sehat. Dari mah beres orangnya beres dari segi pikiran atau dari segi kesehatan normal semuanya dari kesehatan. 4, jamaah haji harus bebas dari perbudakan atau keterikatan lainnya. Ini 4, jamaah haji harus bebas dari perbudakan atau keterikatan lainnya. Ini harus bebas dari perbudakan. Yang kelima, mampu jamaah haji harus memiliki kemampuan finansial dan fisik untuk menunaikan ibadah haji. Kita mampu mempunyai uang yang cukup untuk kita melaksanakan ibadah haji. Tidak ada kekurangan, umpamanya sudah mewah, rumah sudah ada, makanan sudah tiap harinya terjamin misalnya. Makanya kita ada finansial ini, berarti finansial ini kita mempunyai harta kecukupan untuk menunaikan ibadah haji. Yang terus fisiknya, fisik sampean ya. Misalnya fisik sampean dalam keadaan tidak sehat, paman. Itu tidak ada kewajiban kalau badan tidak sehat, kecuali buatan sehat fit atau sampean gila umpamanya, gila. Atau punya penyakit misalnya, atau ada praduga kita kalau sudah di jalan tidak aman misalnya, ke Arab Saudi misalnya tidak aman, itu tidak wajib, tidak wajib. Makanya kita harus jaga finansial dengan fisik. Finansial ini adalah finansial adalah pembiayaan pemberangkatan haji. Namanya ini sudah mencukupi dan fisik juga sehat. Sahnya haji, niat jamaah haji harus memiliki niat yang benar untuk menunaikan ibadah haji. Makanya kalau kalian ini jangan sesudah fokus untuk niat ibadah haji, jangan mikir-mikir yang lain. Umpamanya dari Indonesia ingin membawa rokok atau ingin membawa ini buat dagangan kita sesudah nyampe di Mekah, itu ya jangan. Berarti niat kita haji, sahnya haji tidak fokus untuk sahnya haji. Yang kedua, ihram. Jamaah haji harus melakukan ihram sebelum memasuki wilayah tanah suci. Memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Dua helai kain. Satu dipakai sarung, satu dipakai selen bagi laki-laki. Kalau perempuan misalnya, perempuan ini menutupi aurat atau memakai baju pudung putih, pakaian putih. Ini 3, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini syarat sahnya haji. Wukuf tanggal 9 berangkat ke Arafah untuk wukuf. Namanya wukuf di Arafah. Semuanya jamaah haji sedunia kalau sudah melaksanakan haji pada tanggal 8, tanggal 9 wukuf di Arafah
berkumpul semuanya di sana melakukan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Sesudah pulangnya wukuf di Arafah, orang yang tidak haji ini melaksanakan sholat Idul Adha. Kenapa? Itu menyambut orang yang sudah melaksanakan wukuf, disambut dengan takbir. Terus yang keempat, jamaah haji harus melakukan tawaf sekitar Ka'bah. Jamaah haji harus melakukan tawaf. Sesudah kita wukuf, dengarkan. Sesudah kita wukuf, maka kita pulang. Mabit di Musdalifah. Atau mabit di Musdalifah ini sambil mengambil kerikil batu untuk dilempar pada Jumratul Aqabah. Sesudah itu maka kita tahallul atau sampean ini langsung untuk tawaf ke Mekah. Langsung tawaf 7 kali keliling memutar Ka'bah. Sesudah itu pergi ke Safa dan ke Marwah untuk tawaf sa'i. Pergi ke Safa dan ke Marwah untuk tawaf sa'i. Ini yang kelima, sa'i. Jemaah haji harus melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Bukit Marwah ke Safa 1 kali. Sebanyak 7 kali hitungan itu sesudahnya itu. Baru itu kita selesai. Sesudah itu agar kita lepas dari kewajiban haji, maka kita harus memotong rambut, sehelai rambut digondol, lebih sunnahnya digondol, dihabisin, dibotakin. Atau kalau tidak dibotakin, misalnya ngambil 2 sehelai rambut. Pokoknya ada sehelai rambut yang dipotong. Itu syarat sahnya atau kebebasan atau kewajiban haji sudah bebas. Bisa kita berbuat untuk motong kuku atau kita sudah bebas. Selanjutnya rukun haji ihram. Rukun haji ihram. 1 ihram, 2 wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Ini rukunnya. Yang tadi itu sahnya haji. Yang sekarang rukunnya termasuk rukun memakai ihram. Ini adalah termasuk rukun haji. 2 wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah termasuk rukunnya wukuf. Berarti sampean neka mau tak ihram membahaman atau tak wukuf atau tak tawaf ifadah misalnya, berarti kita tidak melaksanakan rukunnya ini harus dilaksanakan. Ihram, wukuf di Arafah, 3 tawaf ifadah, 4 sa'i yang tadi saya. Tawaf ifadah ini adalah tawaf yang disebut tawaf Tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah. Sesudah itu sa'i dari Safa ke Marwah. Yang terakhir, agar yang segibur katanya yang tadi, agar terbebas dari rukun dan sahnya haji ini, kita harus tahallul, memotong sehelai rambut. Sekarang kami selanjutnya perhatikan semua untuk melaksanakan pemutaran video tentang manasik haji. Coba kalian simak semuanya tentang video pemutaran manasik haji. Ibadah haji. 1. Memulai ihram dari mikat yang telah ditentukan. Mikat merupakan batas waktu dan tempat dilakukannya ibadah haji dan umrah. Mikat terbagi ke dalam 2 jenis, yakni mikat zamani, batas waktu, dan mikat makani, batas tempat. Batas waktu berhaji adalah pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Sementara itu, batas tempatnya tergantung dari kedatangan jemaah haji.
Dalam menunaikan ihram terdapat sejumlah urutan yang harus diperhatikan oleh jemaah haji yakni sebagai berikut. Mandi sunnah, wudu menggunakan pakaian ihram, menunaikan sholat sunnah ihram, mengucapkan niat haji, berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Berangkat 2. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Pelaksanaan wukuf adalah sejak tergelincir matahari, zuhur, di hari Arafah, 9 Zulhijjah, hingga terbit fajar, subuh, malam Idul Adha, 10 Zulhijjah. Jika jamaah haji tidak berada di Arafah pada rentang waktu yang ditentukan tersebut, maka dianggap telah luput wukuf dan ibadah hajinya tidak sah. Selama melakukan wukuf, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Pada saat inilah Allah membuka langit tanpa terhalang atas doa yang dipanjatkan oleh jamaah haji yang berada di Arafah. Selain itu, terdapat sejumlah amalan yang dapat dikerjakan diantaranya sebagai berikut. Mengerjakan sholat zuhur dan asyar dengan cara jamak kasar takdim mendengarkan khutbah wukuf, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan cara jamak kasar takdim. 3. Mabit, menginap, di Musdalifah. Mekah Musdalifah merupakan tempat yang berada di antara Arafah dan Mina. Sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbitnya fajar, jemaah haji akan mulai berangkat dari Arafah menuju Mina. Sesampainya di Musdalifah, jemaah haji harus berhenti walaupun sebentar. Amalan ini disebut dengan mabit. Jemaah haji yang datang sebelum tengah malam diwajibkan untuk menunggu hingga tengah malam. Ini karena waktu-waktu pelaksanaan mabit adalah dari tengah malam sampai terbit fajar. Saat berada di Musdalifah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berharap kepada kemurahan Allah. Selesai. Hari ini 8 Zulhijjah. Sesudah kalian semuanya menyimak tentang tata cara rukun haji yang ada di video tadi, mari kita berdiskusi bersama, berbuat kelompok. Masuk ke depan. Kerjakanlah ini tentang diskusi ya, diskusi. Kelompok 2, kelompok 3. Kerjakan. Sudah ditulis semua. Kerjakan. Sambil diskusikan. Tanya, bukan nanya. Sudah, tanyakan apa? Tahlul kedua ini apa? Oh, tahlul kedua ini adalah mencukur sesudah tawaf sa'i dan umroh. Yang disebut tawaf pertama ini, tahlul pertama ini kalau kita sudah dari Musdalifah melempar jumroh sekalian, sesudah itu tahallul. Itu yang disebut tahallul pertama. Kalau yang disebut tahallul kedua, kita sudah melaksanakan tawaf dari Ka'bah, dari Safa ke Marwah sudah selesai, kita tawaf, tahallul. Itu yang disebut tahallul kedua. Selesai? Sudah? Sudah selesai semua? Mari kita diskusikan bersama.
Setelah diskusi kelompok, mari ada presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagian tata cara manasik haji. Di antaranya 1. Ihram dari mikot, 2. Wukuf di Arafah, 3. Mabit di Musdalifah, 4. Melontar jumroh, 5. Tahallul awal, 6. Tawaf ifadah, 7. Sa'i antara Safa dan Marwah, 8. Tahallul kedua, 9. Mabit di Mina, 10. Tawaf wada. Ada kelompok lain yang mau ditanyakan? Tanyakan. Mabit di Mina itu bermalam kembali di Mina selama hari tasyrik. Hari tasyrik mulai dari tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Dan melontar ketiga jumroh, ula, wusta, aqabah. Masing-masing jumroh tersebut 7 batu kerikil setiap hari. Ada lagi? Tolong jelasin apa yang dimaksud tahallul kedua. Tahallul kedua dilakukan setelah sa'i. Melakukan tahallul kedua dengan mencukur atau memotong sedikit rambut dan menandakan seluruh larangan ihram berakhir. Sudah. Sudah. Oh, silah duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya melihat dan mendengar presentasi kalian, saya akan sampaikan kesimpulan terkait dengan manasik haji. Refleksi materi haji mengajak kita untuk memahami makna dan nilai ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu, baik secara fisik atau finansial. Haji bukan sekedar ritual perjalanan ke tanah suci, tetapi merupakan perjalanan spiritual yang mendalam sarana memperkuat keimanan ukhuwah Islamiyah dan kesadaran sosial. Melalui materi haji, kita belajar tentang pentingnya ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran dalam menghadapi berbagai ujian selama pelaksanaan haji, serta pengorbanan jasmani dan materi. Sesudah kalian mendengarkan kesimpulan yang tadi, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Mari kita semuanya berdiri. Patriot proklamasi
Setelah kita menyanyikan lagu nasional, mari kita duduk. Setelah kita melaksanakan proses pembelajaran, marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.